Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna as-shawab wa husnal jawab wa faslal khitab waj'alni was-sami'in min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini mungkin agak berat atau ringan? Ekstrim. Yaitu tentang al-irsyad di antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa hal yang harus kita jadikan dasar setiap kita menilai sesuatu. Allah di dalam Al-Quran mengatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim alaihi assalam. Disuruh mengikuti dengan cara hanifan. Apa artinya? Hanifan kalau diterjemahkan artinya lurus, tetapi arti aslinya adalah bengkok, mail, cenderung. Jadi hanaf artinya mail. Artinya hanifan adalah cenderung kepada Allah dan Rasulnya, kepada kebenaran. Orang yang cenderung kepada Allah dan Rasul berarti berada di jalan yang lurus, maka diterjemahkan lurus. Tapi dia aslinya bukan lurus, artinya apa? Ya, bengkok. Itu menunjukkan bahwasannya kita ini tidak boleh netral. Jadi kita harus mengikuti yang mana? Yang benar. Di dalam Islam seperti itu, disuruh mengikuti yang benar, dan itu adalah janji kita. Setiap hari kita mengatakan hanifan muslimah, hanifan muslim. Hanifan artinya mengikuti, cenderung, bukan netral. Ya, jadi kalau ada orang tidak netral, tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah dia tidak objektif. Karena kita walaupun cenderung kepada Allah dan Rasul, Allah menyuruh kita untuk objektif, maudhu'iyah. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addihi ilaik. Di antara ahlul kitab ada yang kalau kita kasih karungan emas, berkarung-karung uang, dia akan amanah dan kembalikan kepada kita. Apakah kita untuk mengatakan itu harus jadi orang Kristen dulu atau ahlul kitab? Kita tetap muslim. Kita tetap cenderung kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak netral, paham tidak? Tetapi kita objektif. Kalau ada orang yang tidak beriman, benar, maka kita katakan benar. Kalau salah, maka kita katakan salah. Paham gak ini? Jadi netral, kita tidak disuruh netral di dalam Al-Quran. Disuruh membela kebenaran, disuruh mengikuti kebenaran, disuruh berpihak kepada kebenaran. Tetapi kita disuruh objektif kepada siapapun, kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada orang-orang yang memusuhi Islam atau orang yang tidak memusuhi Islam, apalagi saudara-saudara kita sesama Muslim. Paham ini? Ya, jadi kita harus objektif. Nah, ketika objektif adalah kita menilai sesuatu dengan adil. Yang benar dikatakan benar, yang tidak benar dikatakan tidak benar. Kemudian berikutnya adalah kita ketika membicarakan al-irsyad, maka kita akan membicarakan Syekh Ahmad As-Surkati, akan membicarakan tentang Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, akan berbicara tentang Syekh Muhammad Abduh, akan berbicara tentang Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Dan semuanya membawa perkataan atau mereka berdakwah bukan untuk diikuti masing-masing. Tetapi semuanya mengatakan ikuti apa? Ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang salah, maka kita tinggalkan, kata mereka. Tinggalkan, kalau ada para ulama yang salah kita tinggalkan. Kalau Imam Syafi'i salah
tinggalkan. Imam ini salah, tinggalkan. Orang-orang yang mengatakan itu tadi yang disebutkan namanya, kalau salah kita ikuti atau tidak? Tidak. Ini adalah dakwah mereka. Maka ketika mereka berdakwah seperti itu, maka pengikutnya kalau mati-matian membela yang salah, benar salah, ada dalil, tidak ada dalil, ada hujjah, tidak ada hujjah, pokoknya dibela. Kenapa dibela? Dia Muhammad bin Abdul Wahab, dia Muhammad Abduh, dia Ahmad Surkati atau yang lain. Maka di sini kita sudah keluar sebenarnya dari dakwah yang diajarkan oleh mereka semua. Paham nggak ini? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kita ini sesama umat Islam, Allah menyuruh untuk saling bersatu. Wala tanaza'u, disuruh tidak boleh bercerai-berai. Kita punya pedoman yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka pada saat atau ketika sesuatu itu normal, orang Islam itu normal, harusnya apa? Bersatu. Jadi kalau ada orang Islam bersatu, itu normal. Bukan sebaliknya. Karena banyak orang yang agak bingung, kok ini bisa kelompok ini dengan kelompok ini, kok bisa bersatu? Justru kalau bisa bersatu, kita harusnya tidak bingung. Yang bingung adalah kalau tidak bisa bersatu, karena Qur'annya satu, Nabinya satu, sholatnya, kiblatnya pun menghadap ke tempat yang satu. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita lihat sejarah, ada madhab dalam akidah, madhab Asy'ari, ada madhab Maturidi, terjadi pertempuran berdarah antara dua madhab akidah. Terjadi penyesatan antara Asy'ari Maturidi juga dengan Hambali. Terjadi pertumpahan darah. Tetapi kemudian ulama yang datang setelahnya, apa yang mereka lakukan? Mereka memperbaiki, melihat apa sih yang masalah. Ketika diteliti dan dilihat, maka ternyata permasalahannya itu ternyata tidak terlalu besar. Maka didudukkanlah letak-letak permasalahannya, kemudian setelah itu dijelaskan. Ibarat, saya sering jelaskan ini, ibarat orang tawuran. Kadang-kadang tahu nggak orang tawuran? Kalau tawuran kadang-kadang masalahnya apa? Kampung sama kampung ribut. Ternyata masalahnya apa? Anak kecil, anak tetangga ini berantem sama anak tetangga ini, kemudian ribut, kemudian menyebar, bapaknya ikutan, tetangganya ikutan, kampung ini dengan kampung itu ribut. Ditanya kenapa ribut? Allahu alam lagi Pak, semuanya yang penting ini musuh ini aja. Ditanya kenapa ribut, nggak tahu. Nah itu bukanlah sifat para ulama. Para ulama tidak memelihara kebencian. Para ulama tidak memelihara tidak memelihara perbedaan atau pertentangan. Jadi kalau ada perbedaan, dilihat masalahnya apa. Kalau memang harus berbeda, akan tetap mereka katakan berbeda. Yang salah akan dikatakan salah, yang benar akan dikatakan benar. Tetapi kemudian didudukkan di tempatnya, mana yang perbedaan berat, mana perbedaan yang ringan, mana yang bisa kita bersatu, yang tidak bersatu, dan seterusnya. Itu dipelajari oleh para ulama sesudahnya. Makanya ulama madhab Asy'ari dan Maturidi kemudian seperti satu. Mungkin orang nggak ada yang tahu kalau tadinya terjadi pertentangan. Kemudian ulama Hambali pun sama. Kalau orang mengorek-ngorek masa lalu, dilihat yang dulu-dulunya, itu madhab. Kalau tidak ada masalah kita belajar sejarah, boleh dipelajari, boleh diambil ibrah. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah, tidak ada masalah. Tetapi setelah itu apa yang masa depan, apa yang harus kita lakukan? Paham nggak ini? Nah ini harus kita pahami, harus kita mengerti dan kita pahami. Dulu ada pertentangan antara Al-Irsyad dengan sebagian kelompok. Ada seorang ulama namanya Syekh Rashid Ridha. Beliau membela Al-Irsyad, nanti akan kita jelaskan, dan kemudian memberikan fatwa. Kemudian menafsirkan sebuah ayat tentang Ahlul Bait. Ini perkataan Rashid Ridha di dalam kitab Tarikhul Irsyad di Indonesia, sejarah Al-Irsyad di Indonesia. Ya, karangan siapa? Salah Al-Bakri. Ini bahasa Arab. Halaman 53. Beliau mengatakan, ini perkataan Syekh Rashid Ridha berfatwa membela Al-Irsyad. Beliau mengatakan, fa amma qauluhu ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait
wa yutahhirakum tathira faqad warada ta'qiban li ayatin fi khitabi nisa'in nabi alaihi salatu wassalam ya'muruhunna Allah ta'ala biha. Kemudian wa yu'allimuhunna bi anna jazaa'ahunna 'alal khairi wasyarri mudha'af li'annahunna lasna kasairin nisa'. Di dalam kitab ini Syekh Rashid Ridha menjelaskan bahwasannya Allah melipat gandakan pahala Ahlul Bait dan Allah melipat gandakan azab, siksaan bagi Ahlul Bait. Kenapa sebabnya? Kata siapa nih? Muhammad Rashid Ridha. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah untuk mensucikan mereka sesuci-sucinya. Jadi Ahlul Bait, orang yang mengatakan bahwa dirinya keturunan Nabi, kalau melakukan kejelekan dapat 2 dosa. Kalau melakukan kebaikan dapat 2 pahala. Kenapa? Karena dia contoh dan panutan, karena dia membawa nama Nabi. Itu dilakukan oleh Allah untuk mensucikan mereka sesuci-sucinya. Bukan berarti dia keturunan Nabi, masuk neraka, masuk surganya dijamin. Tidak. Dia akan dihisab. Makanya Ahlul Bait ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang muslim, ada yang tidak muslim, dan seterusnya. Paham tuh? Baik. Maka di sini ini perkataan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Saya pernah hadir suatu kesempatan, ada Habib Umar bin Hafid, mungkin tahu ya. Habib Umar bin Hafid mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Maka di sini sudah ada pertemuan. Artinya tidak ada masalah, sudah selesai masalahnya. Beliau menafsirkan tafsir ayat tadi persis. Di dalam, kalau dilihat di YouTube, kalau tidak salah di acara 1 atau 2 tahun yang lalu pada saat beliau ceramah. Beliau menjelaskan dan menafsirkan ayat tentang ini. Wa yutahhirakum tathira. Mensucikan sesuci-sucinya. Jadi Ahlul Bait keturunan Nabi dilipat gandakan dosa, dilipat gandakan pahala. Kenapa? Tujuannya apa? Untuk disucikan sesuci-sucinya. Kata Syekh Rashid Ridha, kemudian juga dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Dan itu berarti kan masalah, tidak ada masalah, selesai masalahnya. Paham nggak ini? Jadi artinya kita, orang yang belakangan itu harusnya melihat mana masalahnya, kemudian kita uraikan, kemudian kita ini berusaha untuk melihat kalau bisa kita ternyata ada kesalahpahaman, maka kita satukan. Oh, yang salah di mana, yang benar di mana, kemudian kita satukan. Kalau belum, maka kita diskusikan untuk dipersatukan. Itu adalah salah satu contoh dari apa yang tadi kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, bahwa ketika kita membicarakan tentang tadi, kita harus membicarakan berbagai tokoh. Ada yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani atau Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau, saya tidak akan jelaskan dengan rinci, tapi kita hanya jelaskan sedikit bahwa Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ini, beliau adalah seseorang yang tidak jelas sejarahnya, diperdebatkan, dan tokoh-tokoh yang kita sebutkan semuanya diperdebatkan sejarahnya. Kenapa? Karena mereka itu melakukan perlawanan di masanya, mereka mengatakan melakukan apa? Reformasi. Pak, antum pernah hadir reformasi tahun 98? Apa yang terjadi? Kebakaran di mana-mana, pasar ini hancur, pasar, betul tidak? Nah, yang terjadi pada saat itu, mereka adalah tokoh-tokoh kontroversial. Maka wajar kalau ada perbedaan pendapat. Jamaluddin Afghani dikatakan Syiah oleh sebagian orang Syiah. Dikatakan berasal bukan dari Afghanistan, tetapi dari Iran. Sekarang dipelajari, apakah Jamaluddin Afghani dari Iran, atau dari Syiah, atau bukan. Makanya antum jangan kaget kalau nanti ada yang bilang Al-Irsyad Syiah. Serius, ada yang bilang. Kalau dia bilang Al-Irsyad Syiah, maksud dia Jamaluddin Afghani nanti. Dan juga nanti kitab Nahjul Balaghah yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Abdul, nanti akan kita jelaskan. Jadi, apa namanya? Jamaluddin Al-Afghani ini adalah seorang ahli filsafat, ahli ilmu kalam. Dan ini bertentangan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga para pengikutnya. Syekh Jamaluddin Al-Afghani sampai sekarang dipelajari apakah dia agen Yahudi atau bukan agen Yahudi, atau dia seorang Muslim
yang bagus atau tidak bagus dan seterusnya, itu bukan bahasan kita sekarang. Yang penting antum tahu. Dan itu dipelajari sekarang. Ada banyak buku keluar mempelajari siapa Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian beliau intinya memiliki seorang murid namanya Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, Syekhul Azhar di Mesir. Kalau kita tanya siapa Muhammad Abduh, ini kalau Muhammad Jamaluddin Afghani ini lebih keras. Banyak orang yang menolak Jamaluddin Afghani, termasuk para ulama Mesir dan ulama Al-Azhar. Tadi seperti katakan dituduh macam-macam. Tetapi Syekh Muhammad Abduh ini lebih ringan. Diterima oleh ulama Mesir dan dipuji oleh ulama Mesir. Kitabnya dipelajari oleh ulama Mesir. Di antara kitabnya adalah Risalatut Tauhid yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Indonesia. Siapa namanya yang kita bicarakan? Syekh Muhammad Abduh. Jadi Syekh Muhammad Abduh ini beliau adalah seseorang alim yang diakui keilmuannya oleh musuh dan lawan. Musuhnya siapa? Ulama, biasanya ulama-ulama Syam, ulama-ulama Libanon, ulama Suriah tidak suka dengan Muhammad Abduh. Dia tidak dikatakan orang yang memperbaiki tetapi merusak menurut ulama Syam. Tapi menurut ulama Al-Azhar yang sekarang, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian ada Syekh Al-Usamah Al-Azhari yang kemarin datang kalau nggak salah ya, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama dan dihormati. Kok kenapa bisa Muhammad Abduh? Muhammad Abduh orang alim, Syekhul Azhar. Kok bisa dikatakan seperti itu, ada perbedaan pendapat tentang beliau? Karena Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu ta'ala, beliau berdakwah dengan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah maksudnya apa? Nah, bukan. Dakwah salafiyah Muhammad Abduh berbeda dengan dakwah salafiyah Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad Abduh melihat barat, kita orang Islam ketinggalan. Muhammad Abduh pemikirannya adalah kita memurnikan agama untuk mengikuti barat, untuk melawan barat. Paham nggak? Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak. Salafiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurut beliau mengatakan bahwa dia mengikuti ajaran salaf. Salafnya adalah mengikuti yang dulu, bukan mengikuti yang urusan belakang, ke depan tetapi ke belakang. Ini perbedaan penting, nanti akan kita bahas. Jadi ada perbedaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh Muhammad Abduh. Maka Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Abduh, beliau mereformasi Al-Azhar. Disinilah beliau dituduh sebagai perusak. Kenapa? Karena dia merevisi muqarrar atau pelajaran-pelajaran Al-Azhar, dirubah sama dia. Dari situ katakan Al-Azhar jadi lemah, Al-Azhar jadi begini. Kenapa? Karena Muhammad Abduh. Kata siapa? Kata ulama Syam. Kalau kata ulama Mesir, tidak. Justru memang pendidikan-pendidikan di negara Islam ini perlu direformasi. Kita pendidikannya sistemnya kuno, sistem barat bagus, maka dipakailah sistem barat, diadopsi yang bagus maksudnya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka kemudian Syekh Muhammad Abduh ini diterima dan itu terjadi di Al-Azhar. Kalau kata Syekh Ali Jum'ah, 20 tahun setelah ide Muhammad Abduh dipakai idenya Muhammad Abduh di Al-Azhar Asy-Syarif. Paham gak ini? Nah, jadi kemudian Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu ta'ala, Muhammad Abduh, beliau hidup 1849 sampai 1905. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 1703 sampai 1792. Muhammad Abduh mengatakan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengkritik, apa kritikannya, tapi tidak menyebut. Cuman beliau mengatakan fi'atun za'amat annaha naqadat ghubarat taqlid. Ada satu kelompok yang menganggap bahwa dirinya itu ingin menghilangkan taklid. Tahu barangnya taklid? Mengikuti ulama, berpegang dengan ulama. Wa azalatil hujub allati kanat tahulu bainaha wa bainan nazar fi ayatil Qur'an.
dan ingin menghilangkan hijab atau penghalang yang membuat seseorang bisa melihat ayat Quran langsung. Kemudian wa mutunil ahadits litufhama ahkamullahi minha. Jadi orang itu langsung lihat Quran dan lihat sunnah langsung. Ini kata siapa nih? Syekh Muhammad Abduh sedang mengatakan bahwa ada satu kelompok begitu tuh. Kemudian walakin hadhil fi'atu, tetapi hadhil fi'ah, kelompok ini, adhyaqu 'atanan wa ahraju sadran minal muqallidin. Tetapi orang-orang ini yang bilang kita tidak boleh taklid, kita harus ikutin kitab dan sunnah, kita harus ikutin pemahaman salaf dan seterusnya, ternyata mereka itu lebih sempit pemikirannya dari orang-orang yang taklid. Dia bukan taklid lagi. Kalau ada kritikan sedikit dia ngamuk dan sebagainya. Ahraju sadron, dadanya tidak bisa lapang dari orang-orang yang taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini kata siapa? Kata Muhammad Abduh. Kemudian wa in ankarat katsiran minal bid'ah wa nahat 'anid dini katsiran mimma udhifa ilaihi wa laysa minhu. Walaupun kelompok ini sering berbicara mengingkari tentang bid'ah dan juga menjauhkan dari agama yang tidak termasuk darinya. Nah, kemudian sampai seterusnya, intinya adalah di sini dipahami dari nas ini ya, dalam kitab Muhammad Abduh ini, Al-Islamun Nasraniyah Ma'al Ilmi Wal Madaniyah ya, cetakan tahun 1988 halaman 127 sampai 128. Di sini Muhammad Abduh mengkritik siapa kira-kira? Pengikut Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan oleh karena itu, maka apakah Syekh Muhammad Abduh sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab atau tidak sama? Tidak sama. Kalau dilihat tidak sama. Tetapi mereka memerangi khurafat, betul. Tetapi khurafat yang diperangi oleh Muhammad Abduh adalah khurafat yang bertentangan dengan, menurutnya, yang bertentangan dengan kemajuan zaman pada saatnya. Karena begini, kita mengakui bahwa ada ulama yang memang mereka kadang-kadang anti terhadap sesuatu yang baru. Ini sebenarnya bagus. Jadi kalau kita di tubuh kita itu ada kuman-kuman masuk, tubuh kita langsung melakukan penolakan, tidak ada masalah. Tapi kalau keseringan, masalah. Dulu di Saudi, ini kita bicara di Saudi, artinya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, supaya kita tahu bedanya antara pengikut Muhammad Abduh dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Di Saudi, kata Syekh Muhsin Al-Awaji, dalam, kalau di YouTube kalau cari ketemu nanti, dia mengatakan ada satu orang, Syekh Yusuf Al-Awaji ini anggota sekarang di penjara di Saudi. Dia adalah anggota ulama Ittihad Ulama Muslimin kalau tidak salah. Beliau mengatakan bahwa ada jamaah haji dari Pakistan datang ke Saudi Arabia, kemudian bawa kompas. Kompas tuh, kalau kompas jarumnya gerak-gerak sendiri nggak? Dituduh tukang sihir karena jarumnya gerak-gerak sendiri. Kemudian apa? Dihukum mati. Karena dianggap tukang sihir. Kemudian di Saudi, dulu televisi dibanting-banting. Dulu internet dicaci maki. Sekarang semuanya yang mencaci maki punya channel masing-masing di internet. Syekh Fulan, itu ada kasetnya zaman dulu mencaci maki internet semuanya. Sekarang mereka punya. Yang terbaru adalah masalah perempuan naik mobil. Haram, sekuler. Dulu anak tinggal di sana. Anak bilang sekuler, dulu anak ngajar di masjid. Ada orang Suriah, orang Saudi dan lain-lain di masjid. Kadang-kadang ngajar, gantikan. Ditanya tentang zaman Raja Abdullah, ditanya tentang masalah perempuan nyupir. Dia bilang, perempuan nyupir, maafin muskilah. Misalnya megang ini, maafin muskilah, kalau aman, kalau jauh dari fitnah, sebenarnya nggak ada masalah. Wa antum sekuler, wa antum begini, dan lain-lain. Tetapi sekarang boleh. Begitu dibolehkan, bilang antum sekuler semua, gantian waktu itu. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi. Maka wajar kalau muncul seseorang seperti Muhammad Abduh, wajar. Jelas tidak? Nah, maka kemudian Syekh Muhammad Abduh rahimahullah punya murid banyak, dan dia melawan Inggris atau sedang berusaha membebaskan dirinya dari penjajahan.
Dia dituduh anggota organisasi Yahudi Freemasonry. Tetapi kalau kata ulama Mesir, kalau kita husnudzan, ulama Mesir mengatakan bahwasannya dia tidak tahu kalau itu tadinya munazzamah atau organisasi Yahudi. Kemudian intinya dia keluar dari situ. Kemudian membuat jam'iyah khairiyah Muhammad Abduh. Katanya sampai sekarang ada, Allahu a'lam. Itu dari Syekh Muhammad Ali Jum'ah yang mengatakan seperti itu. Intinya adalah Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu ta'ala melawan khurafat yang dianggapnya bertentangan dengan akal. Paham ya? Jadi apa yang bertentangan dengan akal menurut Syekh Muhammad Abduh, maka dia perangi di situ. Ada kemiripan tetapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Kemudian yang menarik lagi, Syekh Muhammad Abduh ini singkat, punya murid namanya siapa? Syekh Muhammad Rashid Ridha dari mana? Dari Libanon asalnya. Beliau dari Lebanon, dari Libanon. Kemudian belajar, kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridha mempelajari belajar dengan Muhammad Abduh, dan Muhammad Abduh muridnya macam-macam. Ada muridnya yang muslim, tidak muslim, sekuler, bukan sekuler, dan seterusnya. Karena dia tokoh pergerakan kemerdekaan Mesir pada saat itu. Tetapi melawannya tidak dengan senjata. Ya, jelas tidak? Maka ada tuduhan lagi, beliau dari Inggris dan lain-lain. Tapi kita tidak bicara benar tidak benarnya. Antum baca sendiri, cari sendiri. Tamam? Kita intinya husnudzan, insyaallah mereka adalah para tokoh dan para ulama. Cuman maksudnya Anda jelaskan begini biar nggak kaget besok kalau dia bilang gini, udah paham, udah pernah dijelasin. Jelas tidak? Baik. Kemudian datanglah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Di sini harus kita pahami ini, Al-Irsyad, berkaitan dengan Al-Irsyad. Muhammad Rashid Ridha dari Libanon. Dan beliau adalah seorang ulama sama juga yang dipuji oleh ulama Mesir dan tidak disukai oleh ulama Syam, padahal beliau dari Syam. Ini ketika bicara tidak disukai bukan karena hawa nafsu, kita udah bicara masing-masing dengan ilmu. Silakan masing-masing berikan argumennya, Allahu a'lam. Karena kita katakan mereka adalah tokoh kontroversial. Syekh Muhammad Rashid Ridha setelah wafatnya Muhammad Abduh banyak terpengaruh dengan pendapat-pendapat Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Paham nggak? Maka dari sinilah muncul pendapat-pendapat Muhammad Rashid Ridha yang kemudian tersebar lewat Majallatu Al-Manar, yang tersebar lewat Tafsir Al-Manar, dan masuk ke Indonesia lewat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Paham tidak? Nah, Al-Irsyad mengikuti siapa? Muhammad Abduh, jelas. Di mana-mana ada fotonya dan sebagainya. Tafsir Al-Manar itu merupakan Risalatut Tauhid karangan Muhammad Abduh itu merupakan referensi daripada Al-Irsyad Al-Islamiyah dan merupakan kurikulum di Al-Irsyad Al-Islamiyah dulu. Ya. Kemudian di antara seorang ulama Al-Irsyad namanya Syekh Sa'id bin Talib Al-Hamdani. Anaknya ada nggak? Syekh Aiman? Nggak ada. Syekh Sa'id Al-Hamdani, tahu nggak antum? Pernah dengar? Aywa. Syekh Sa'id muridnya Syekh Ahmad As-Surkati rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan halaman beliau mengatakan tentang sifatullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Syekh Sa'id Al-Hamdani halaman 6 mengatakan bahwa sifatullah yajibu ala kulli muslim an ya'rifaha wa ya'rifa addadaha wa hiya 13 sifah. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan mengetahui lawan-lawannya sifat Allah. Ada 13 sifat katanya. Apa 13 sifat itu? Apaan? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, wa qiyamuhu binafsihi, wal wahdaniyah, wal haya, wal ilm, wal irada, wal qudra, wal sam' wal basar, seterusnya.
Itu sifat Allah di madhab apa itu? Asy'ari. Berarti ini kitab siapa? Sa'id Al-Hamdani. Artinya kalau dikatakan al-irsyad Islam yang ngikutin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. 100% tidak. Kenapa? Karena akidahnya ini sifat. Ini kalau dibaca oleh orang yang siapa? Oleh para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini bisa berapa ini masalah besar karena sifatnya 13 dan seterusnya. Ya. Sifat Allah cuma 13 dan lain-lain, ini adalah kritikan terhadap Asy'ari oleh para pengikut Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Dan ini diajarkan di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan di Salatut Tauhid diajarkan di Al-Azhar. Dan dipakai oleh ulama-ulama Asy'ari. Dan diajarkan di masa Syekh Ahmad As-Surkati. Termasuk kitab yang dipakai. Ya, paham nggak? Tetapi dari Syekh Muhammad Rashid Ridha, dan Rashid Ridha adalah seorang kalau tidak salah Al-Hasani atau Al-Husaini. Beliau terpengaruh dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian majalah Al-Man, karena muridnya Muhammad Abduh, maka tersebar pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kalangan para pengikut Syekh Muhammad Abduh. Adapun Syekh Muhammad Abduh ahlul kalam. Beliau adalah seorang ahlul kalam, muridnya Jamaluddin Afghani. Ahlul kalam muskilah lagi di para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka tidak suka dengan ilmu kalam, membid'ahkan ilmu kalam dan seterusnya. Faham tuh? Nah, dari sini kita nanti mungkin bisa kita simpulkan nanti, ya, setelah kita jelaskan lanjut bahwa Syekh Muhammad Rashid Ridha karena dekat dengan Muhammad bin Abdul Wahab, maka pendapat-pendapatnya sebanyak yang sama. Dan banyak yang datang ke Indonesia dan banyak yang diadopsi atau banyak diambil oleh sebagian orang di sini pada saat itu. Tetapi tidak murni 100%. Paham tidak? Ya. Nah, kemudian Syekh Ahmad As-Surkati yang beliau hidup di zaman juga Muhammad Rashid Ridha, beliau ditanya tentang siapa Al-Wahabiyah. Al-Wahabiyah apa artinya? Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ammal Wahabiyun fahum atba' Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Wa huwa ala ma dzakaratu at-tawarikh min sulalati qaumin salihin ulama wa tullabil ilm bil Madinatil Munawwarah. Kata Syekh Ahmad As-Surkati, di sini Ahmad As-Surkati beliau mengatakan bahwa Wahabiyah adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Ahmad As-Surkati mengatakan, saya tidak pernah membaca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, nggak pernah baca. Cuman baca 1 atau 2 saja. Di sini beliau mengatakan bahwa yang saya tahu dari kitab-kitab sejarah, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah keturunan orang soleh dan para ulama. Karena bapaknya adalah seorang ulama, keluarganya adalah seorang ulama. Nah, kemudian di sini di kitab di Risalah Ahmad Al-Fatawa karangan Hamid Al-Ansari halaman 10 halaman 10 beliau mengatakan seperti itu, menjelaskan tentang siapa pengikut Al-Wahabiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Maka di sini beliau mengatakan, wa nasabu ilaihi katsiran minal aqawil litanfirin nasi anhu, dan banyak orang mengatakan macam-macam tentang Muhammad bin Abdul Wahab supaya orang lari dari beliau. Nah, ma'annahu kana fil haqiqati kana min khirati ulama'il muslimin wa laysa fi syai'in min ar-rasail allati waqafna nahnu 'alayha min mu'allafatihi ma yu'aridu syai'an min aqwalil a'immah al-mujtahidin. Yang kami lihat, kata Syekh Ahmad Surkati, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bagus, tidak ada masalah, termasuk ulama yang baik. Kenapa? Karena dari karangan-karangan yang kita lihat tidak ada yang bertentangan dengan para ulama. Wala ma yunaqidu usul ad-din al-islami wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Dan yang kami tahu seperti itu.
Kami nggak tahu yang lain. Dari kami tidak banyak melihat tentang dari karangannya. Wa man 'alima syai'an ghaira alladhi 'alimna, barang siapa yang tahu selain dari yang kita tahu, falahu ma yaqtadhihi ilmuhu, maka dia hendaklah mengikuti apa? Ilmu yang dia tahu. Wa 'alallahi hisabuhu, dan nanti yang menghisab adalah Allah. Kata siapa? Ahmad Surkati. Apa inti perkataannya? Beliau mengatakan bahwa dia menganggap Muhammad Abdul Wahab orang baik, ulama baik dan sebagainya, yang saya baca tidak ada masalah di situ. Nah, di sini kemudian beliau juga mengatakan, saya ringkas-ringkas supaya enggak kelamaan. Lam ajtami' bi ahadin minal wahabina qat fi umri. Aku belum pernah berkumpul dengan satu wahabi pun di dalam hidupku. Siapa yang bilang? Ahmad As-Surkati. Wa innamal jami' baini wa bainahum wa dzalikal kitabul aziz. Yang menjamakan antara aku dengan mereka adalah Al-Kitabul Aziz, alladzi jama'a baina jami'il muslimin, yang menyatukan semua umat Islam. Wa qad dhafirtu bi risalatayn min ar-rasail as-saghirah, ihdahuma li Muhammad ibn Abdul Wahhab nafsihi wal ukhra li ibnihi. Kata Imam Ahmad Surkati, beliau mengatakan, aku hanya mendapatkan dua karangan, yang satu karangan Muhammad Abdul Wahhab, yang satu karangan anaknya. Nah, dari yang beliau dapatkan tidak ada masalah, kata Syekh Ahmad As-Surkati. Nah, kemudian ada penting lagi di sini juga halaman 12 beliau mengatakan wa inna jullal ladzina ya'ibuna an-nas bil i'tizal la ya'rifuna aslah. Beliau ditanya tentang Wahabi dan Mu'tazilah. Orang-orang yang mencela Mu'tazilah itu banyakan tidak tahu asalnya. Wala ya'lamuna syai'an min ara'ihimul qabihah wa innama hum idza karihu ahadan aw hasaduhu wa aradu tanfiran nasi minhu laqabuhu bihadzal laqab. Kata Ahmad As-Surkati, banyak orang yang mencela seseorang dengan sebutan i'tizal atau Mu'tazilah. Beliau mengatakan Mu'tazilah itu perkataan atau pendapatnya jelek, tetapi orang nggak tahu Mu'tazilah apa, pokoknya ada yang nggak sesuai sama dia dibilang Mu'tazilah. Makanya Al-Irsyad sering disebut Mu'tazilah. Itu intinya maksudnya. Jelas? Jadi Syekh Ahmad Surkati tidak mendapatkan perapatan. Dan ada ulama yang memuji Syekh Muhammad Abdul Wahhab, kemudian mereka setelah mengetahui beberapa hal dari Muhammad Abdul Wahhab, maka dia meninggalkan pujian tersebut. Jelas tidak? Nah, jadi tadi kita sampai pada Muhammad Rasyid Ridha. Apakah beliau pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab murni? Tidak. Karena dia dikritik juga, dianggap tidak mengikuti salaf, dianggap tidak mengikuti sunnah, bahkan dianggap bahwa tafsirnya tafsirul manar oleh para sebagian, tidak semua, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ensiklopedia syubhat, katanya begitu. Sebagian. Nah, itu bisa kita lihat, dapatkan. Nah, tetapi Muhammad Rasyid itu banyak sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dipakai oleh misalnya Syekh bin Utsaimin dan lain-lain pendapatnya dijadikan rujukan juga. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau mau tahu dari mana masuknya pendapat Muhammad Abdul Wahhab, itu dari situ. Kemudian Majalatul Manar setelahnya diambil alih oleh, setahu saya, oleh Hasan Al-Banna. Siapa Hasan Al-Banna? Pendiri Ikhwan Al-Muslimin. Nah, di sini kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya di dalam pengikut Muhammad Abdu dan juga mungkin Dada Al-Irsyad, karena Dada Al-Irsyad juga ada yang menerjemahkan, kemudian mengikuti, kemudian mengambil sebagian pendapat Muhammad Abdul Wahhab dan lain-lain. Maka di sini kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa di Al-Irsyad adalah yang dipentingkan ide. Tahu nggak ide? Artinya ide yang dipentingkan. Karena selama tidak satu pemikiran dipaksakan, selama ada hujjah, maka kita di situ berdiskusi dan berhujjah, saling mengeluarkan hujjah. Tadi kita katakan bahwasannya kalau ada orang yang mengatakan kita boleh mengkritik Imam Syafi'i, masa dia nggak boleh dikritik? Berarti harus dikritik. Artinya biasa mengkritik. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikanlah dalilmu jika engkau benar. Maka tidak ada masalah kalau ada orang mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau dengan hujjah ilmiah. Tidak ada masalah mengkritik Muhammad Abdul kalau dengan hujjah
ilmiah, penting dengan hujah ilmiah. Bagaimana dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada muskilah. Kalau kita perhatikan, apakah dakwahnya sama dengan Irsyad? Jawabannya tidak. Karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berbeda dengan Muhammad Abduh. Muhammad bin Abdul Wahhab dakwahnya didirikan di atas peperangan. Kalau tidak ikut saya, maka diperangi. Karena dia menganggap bahwasannya tauhid yang dia bawa adalah tauhid yang benar, yang murni. Selain itu syirik. Ada kitab, ini satu kitab. Cuman ana tidak, ini kitab 16 jilid, namanya Durarus Saniyah fi al-Ajwibati an-Najdiyah. Kitab 16 jilid. Ana baca 2 kali ini kitab. Ya, tamam. Oleh untuk melihat, bukan kata orang, bukan ada banyak tulisan, bukan dari orang lain dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan dan bisa dipelajari, nggak bisa dalam waktu singkat, 10 menit lah. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan orang Islam yang ada di zamannya. Kadang-kadang beliau mengingkari pengkafiran tersebut, tetapi yang banyak beliau mengkafirkan. Dan beliau mengkafirkan ulama, orang-orang yang terdahulu, perbuatannya bukan orang-orangnya. Makanya dia di dalam kitab ini juga nanti akan memakai kitabnya Ibnu Hajar al-Haytami, tetapi menganggap pendapat yang kafir, yang musyrik, yang syirik dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ngikutin gimana? Kalau ngikutin udah dengar dakwah beliau, tidak mengikuti beliau, maka katanya diperangi dengan sinan atau dengan pedang. Bil lisani was sinan, dengan lisan dan dengan pedang. Di antara perkataannya di sini kita bisa melihat perkataan Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala tentang orang yang bertentangan dengan beliau. Kemudian beliau mengatakan di sini, hadza ma nahnu alaih mukhatibina man lahu aqlun wa ilm. Ini adalah akidah kami. Intinya begitu, beliau menjelaskan akidahnya. Kami mengajak bicara orang yang punya akal dan punya ilmu. Wa huwa muttasifun bil insaf, dan dia objektif. Khalin 'anil mail ila ta'assubi wal i'tisaf. Dia tidak ta'assub, tidak fanatik dan juga tidak zalim. Yanzuru ila ma yuqal la ila man qal. Dia melihat apa yang dikatakan, tidak lihat siapa yang mengatakan, ila akhirih. Kemudian beliau mengatakan, atau kita baca semuanya biar jelas. Wa amma man sya'nuhu luzumu ma'lufihi wa 'adatih. Adapun orang-orang yang selalu mengikuti adatnya dan kebiasaannya, sawa'un kana haqqan aw ghaira haqq, baik itu benar atau tidak benar, falaqad qala Allah fihim inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Kami pokoknya ikutin nenek moyang kami. Kemudian beliau mengatakan, fala nukhatibuhu wa amthaluhu illa bisayf. Maka kami tidak ngajak ngomong kecuali dengan pedang. Hatta yastaqima uduh wa yasihha mi'wajjuh. Sampai kapan? Sampai dia lurus dan bengkoknya jadi lurus. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ad-Durrus Saniyah 236-237. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau para pengikutnya, karena di sini kita bukan cuman di sini Abdullah bin Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahhab, afwan, ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anaknya. Tamam? Dan banyak perkataan serupa. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang yang misalkan di Al-Irsyad, kalau dakwahnya harus mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau tidak ikut Muhammad bin Abdul Wahhab berarti bukan Al-Irsyad, itu tidak benar. Karena dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan pedang, Muhammad Abduh tidak. Muhammad Abduh bahkan dengan Inggris dia berdialog. Paham gak ini? Ya, jadi ini adalah hal-hal yang jauh berbeda. Kalau diserap, kalau diikuti oleh sebagian orang, selama itu pemikiran dan dia tidak memaksakan dan dia mau berdiskusi, nggak ada masalah. Kalau dia mau berdiskusi, mau ini, tidak ada masalah. Jadi yang saya pahami, ini pendapat yang saya pahami dari kita lihat bahwa tadi dari ulama yang dijadikan tokoh oleh Al-Irsyad Islamiyah, diantaranya yang pertama Muhammad Abduh, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada siapa? Muhammad Rashid Ridha, ada kemudian setelahnya Hasan Al-Banna. Maka ini berbeda-beda.
tetapi mereka tetap ditokohkan. Muhammad Rashid Ridha tidak kemudian mengkafirkan Muhammad Abduh. Ini menunjukkan bahwa di sini kita saling menghormati selama tidak ada pemaksaan kehendak atau pemaksaan pemikiran. Nah, kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, misalkan pengarang kitab ini pengikutnya, beliau mengatakan di sini wa ba'dahum intaqadat ural Islam. Ini perkataan sahibul kitab Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, ini yang pengantarnya. Pada saat memberikan pengantar, dia mengatakan dan setelahnya kemudian tali-tali keislaman lepas. Kalau tali Islam lepas apa artinya? Kafir. Wa ubidatil kawakib wan nujum, dan disembah bintang-bintang di langit dan lain-lain. Wa udhimatil qubur, kemudian kuburan diagungkan. Wa buniyat 'alaihal masajid wa ubidatil kadara'i, kemudian dibangun di atas kuburan masjid dan disembahlah kuburan-kuburan. Wal masyahid dunalu as-samadil wahid, selain Allah, disembah selain Allah. Permasalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengartikan tauhid dan dalam mengartikan syirik. Jadi dia menganggap bahwa orang Islam semua musyrik. Ini halaman 16 ya. Kemudian di halaman 32 dalam kitab yang sama beliau mengatakan, dalam halaman 32 beliau mengatakan, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, atau halaman 54 afwan, beliau mengatakan kaifa alladzina ankaru ala hadzal amr wa da'u annahum min ahli al-ilm multabisuna bisyirkil akbar wa yad'una ilaihi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu ini di zamannya itu terkena syirik akbar, syirik besar, dan juga mengajak orang untuk melakukan syirik akbar. Di sini Anda kumpulkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurang lebih ada 11 pengkafiran. Ini cuma dalam setengah kitab, nggak sampai semua kitab. Ini belum 16 jilid. Nah, dari sini jelas perbedaan dakwah Muhammad Abduh, sebabnya dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab jauh berbeda walaupun ada persamaan. Muhammad Abduh dakwahnya itu ingin mengejar barat, merasionalisasi, jelas tidak? Tetapi Muhammad bin Abdul Wahab tidak. Beliau menganggap bahwasannya tauhid bermasalah, maka kita harus memperbaiki tauhid. Nah, walaupun kelihatannya sama, tetapi hasilnya jauh berbeda dan ajarannya pun jauh berbeda. Makanya kalau kita lihat risalah tauhid daripada Syekh Muhammad Abduh, kitab ini dipakai di Al-Azhar. Artinya dipakai untuk maraji, dan dipakai dan dijelaskan, dan juga disuruh untuk dijadikan referensi oleh ulama-ulama Al-Azhar. Nah, kemudian di halaman 172 ini untuk menguatkan saja pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tauhid. Bagaimana pandangan beliau tentang tauhid? Beliau mengatakan bahwa orang-orang pintar salah semua dalam tauhid. Min ajabil ajaib, di antara keajaiban yang paling ajaib adalah wa akbaril ayati dalat ala qudratil malikil ghallab, dan hal yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sittatu usul. Ada 6 perkara, 6 pokok. Bayanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam. Allah jelaskan dengan penjelasan yang jelas untuk orang awam, fauqa ma yadhunnuhu dhannun. Di atas apa yang diduga oleh orang yang menduga. Thumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adhkiya'il alam. Kemudian setelah itu masalah tauhid ini, orang-orang pintar dan cerdas di dunia ini, orang jeniusnya pada salah memahami tauhid. Salah semua. Wa uqala bani Adam, orang-orang yang berakal dari Bani Adam semua salah semua masalah tauhid. Illa aqallul qalil, kecuali yang sedikit dari mereka yang paham tauhid. Ini apa artinya kalau orang tidak bertauhid? Nah, kalau mau dibacakan banyak sekali. Ini halaman 172 kitab halaman pertama, juz pertama, dan seterusnya, banyak. Kadang-kadang beliau menafikan juga, dia menafikan orang-orang yang masih bodoh yang belum datang dakwahnya. Kadang-kadang tidak.
dan seterusnya. Jadi ini buku ini harus dibedah, dibahas, karena kalau dibahas sebentar tidak bisa. Harus dibahas, kemudian kita bacakan satu persatu teks-teks daripada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masalah masalah pengkafiran dan seterusnya. Ya, yang menarik juga di dalam masalah bid'ah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengakui ada bid'ah, ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah bukan hasanah. Mungkin orang nggak tahu. Ada dijelaskan di halaman 245 kalau kita baca. Banyak orang yang tidak tahu. Dan lain-lain. Cuman kita tidak mau bahas kitab ini. Ini hanya sekedar sedikit perbedaan antara Muhammad Abduh dengan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Nah, jadi yang kita lihat atau kita pahami, yang kita bisa simpulkan bahwasannya kita ketika yang dibawa oleh mereka tadi, para tokoh tadi, diantaranya adalah ijtihad, misalkan contohnya. Berijtihad yaitu berijtihad mengambil kesimpulan langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Abduh, beliau orang telah berlalu, telah wafat. Maka orang yang telah wafat akan dihisab oleh Allah. Tugas kita apa? Mengambil yang benar, membuang yang salah. Begitu. Ketika kita memperhatikan bahwa Syekh Muhammad Abduh dan yang lainnya menyuruh untuk berijtihad, apakah itu benar atau tidak benar? Kita lihat kalau yang terjadi sekarang, yang terjadi adalah orang zaman sekarang ini kacau balau urusan pelajaran agama. Masing-masing yang bodoh ijtihad, fatwa. Dia belajar belum bisa. Dan ini tidak terjadi di dalam semua bidang keilmuan. Nggak ada dokter masih TK baru belajar S1 kemudian bedah-bedah orang. Ada nggak? Nggak bedah, nggak ada. Tuh orang baru belajar mau jadi dokter kelas 1 SD kemudian membedah orang. Ini yang terjadi. Dan ini adalah kesalahan dari para reformis yang membawa ijtihad tadi. Kita harus mengakui dan jujur, Allah mengatakan objektif. Tadi kita sudah katakan. Jadi kalau ijtihad sesuai dengan apa? Dengan kapasitas seseorang boleh. Misalnya ana jadi Imam Syafi'i, ana boleh ijtihad ke Imam Syafi'i, maaf miskilah. Kalau memenuhi syarat, karena ijtihad ada syaratnya. Harus tahu dalilnya, kemudian harus tahu sah atau tidaknya. Para ulama menjelaskan, ulama usul fikih, kemudian memiliki diantaranya tahu bahasa Arab, bukan yang sedang, tapi tahu yang diperlukan bahasa Arab. Kemudian diantara syaratnya adalah faqihun nafs. Dia adalah seorang faqih. Kata Imam Ghazali, faqih itu adalah orang yang berbicara masalah baru seperti masalah belakang, masalah yang dulu, tetapi apa? Tetapi bicaranya itu nggak usah dipikirin lagi, langsung bicara begitu saja. Jadi kalau mau ceramah nggak bawa kitab kayak kita barusan, bawa kitab banyak, nggak begitu, nggak nyusun dulu. Kalau dia bisa bicara seperti itu di masalah yang baru, namanya faqihun nafs. Jadi ada syarat ijtihad. Kalau memenuhi syarat silakan bicara, nggak memenuhi syarat tidak boleh ijtihad. Kemudian diantara mungkin kesalahan yang harus kita kritisi adalah menuduh sebagian masa itu masa jumud, masa ilmu agama itu jumud. Jumud tahu nggak apa artinya? Stagnan, tidak bergerak, ulamanya kurang bagus, ya, maka direformasi. Ini harus kita kritisi, karena ketika kita lihat sejarah ternyata yang jumud-jumud itu diantaranya Imam Nawawi, para imam-imam besar yang punya karya-karya ilmiah yang luar biasa. Yang jumud kita apa mereka? Kita yang jumud, bukan mereka. Jadi ini yang harus kita kritisi. Nah, jadi tidak ada masalah mengikuti tadi yang disebutkan para tokoh-tokoh tadi. Tetapi yang diikuti adalah ide-ide mereka. Mereka membawa ide untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita semua mengikuti Quran dan Sunnah. Tetapi ijtihad dengan ijtihad yang terarah. Ijtihad dengan ilmu, bukan ijtihad dan sembarangan. Kemudian juga mengikuti ide-ide yang mereka bawa, membawa ide persatuan, kemudian ide melawan penjajah, kemudian ide persamaan, ya, kesetaraan, dan seterusnya. Dan inilah yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita pelajari, mereka itu melarang taklid. Artinya mereka tidak nyuruh kita ikutin pendapatnya A, B, C, D. Paham nggak? Karena kalau kita ngikutin A, B, C, D, maka kita sama aja taklid juga. Paham tuh? Nah, jadi itu yang sebenarnya banyak orang lupa di situ. Sebenarnya ada lagi hal yang penting dan perlu di sini dijelaskan, cuma waktunya sudah panjangan kelihatannya. Bahwa Al-Irsyad Islamiyah ini dijelaskan bahwa kita tidak fanatik. Ya, para ulama Al-Irsyad menjelaskan bahwa kita ini tidak fanatik,
Fanahnu la nata'assab dalam kitab Mabadi. Fanahnu la Mabadi wal irsyad wa maqasiduha. Fanahnu la nata'assab wa la nu'arid man yuridu tajdid hadhil madaris. Kita ini tidak fanatik buta dan tidak menentang orang-orang yang ingin memperbaharui, memperbaiki sekolah-sekolah kita. Au tabdilaha, ya, bihadil madaris, au tabdil tajdid hadhil madaris, au tabdilaha bimadaris ukhra. Mau diganti dengan nama yang lain. Ini kata siapa? Ini kitabnya ada, bukan aneh ngomong, baca ini. Atau diganti dengan yang lain. Syaratnya apa? Bisyarti an yadmana lana dinana wa lughatana. Dengan syarat orang yang ingin melakukan tajdid, perbaikan di tubuh Al-Irsyad Al-Islamiyah ini, syaratnya apa? Menjamin bahwa agama kita terjaga. Satu. Yang kedua apa? Bahasa Arab kita terjaga. Bahasa Arab yang dijaga, bukan cuma hidungnya doang dijaga. Bahasa Arab dijaga. Paham tuh? Ini yang paling penting. Dan di sini di kitab ini, kenapa Anda bilang bahasa Arab? Karena di sini dipentingkan bahasa Arab. Syekh Muhammad Abduh mencetak kitab Nahjul Balaghah, itu kitabnya Syiah. Tetapi maksudnya bukan masalah Syiahnya, itu kitab bahasa. Kalau kita bahasa Inggris, mau yang ngarang orang kafir belajar bahasa Yahudi, yang ngarang orang Yahudi, nggak masalah. Masalahnya adalah bahasanya. Itu bahasanya tinggi luar biasa. Tapi sekarang siapa yang belajar? Itu Nahjul Balaghah, kalau antum paham, Masya Allah, berarti antum punya bahasa Arab luar biasa. Tapi siapa yang paham sekarang bahasa Arab? Apakah sekolah-sekolah kita sekarang bisa bahasa Arab atau tidak? Nah, ini yang penting nomor satu. Kita ngajarin agama, kita ngajarin bahasa Arab ke anak-anak kita. Jangan kita ribut melulu. Kita bersatu. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa kita yang datang sekarang ini belajar untuk bagaimana kita menyatukan umat. Bukan belajar kita ingetin dulu abah kita begini, bertengkar, berantem, ribut dulu, ini kelompok ini ribut sama kelompok ini. Itu zaman dulu udah, masa mau sampai mati? Selesai. Paham tuh? Nah, ini yang terjadi adalah kita bagaimana memperbaiki. Ya, kalau ada sesuatu yang baru kita berargumentasi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.